Sore ini gua berada di sebuah terminal bus kecil di kota hujan. Deretan bus malam berjejer rapi di sepanjang parkiran. Setelah puas memotret beberapa penguasa pantura itu, gua melangkahkan kaki menuju loket bus yang akan gua tumpangi malam ini. "Mas, pesan tiket atas nama Riz ya," kata gua kepada seseorang di balik kaca loket. Lelaki bernama Tek Jack itu mengecek komputernya. "Oh iya mas, pesanan atas nama Riz ya, 1 tiket jurusan rumah mantan ya," ucapnya sembari menyodorkan selembar tiket. Gua pun mengambil tiket itu. Setelah sebelumnya membayar dengan uang yang pas, kini gua membalikkan badan mencari bus berplat nomor sama yang tertera pada tiket. Setelah menemukannya, gua pun menaiki kendaraan roda 6 tersebut. Gua duduk di kursi nomor 1 lalu mengambil HP yang berada di dalam tas. "Her, nanti jemput di perawatan ya, gua udah naik bis nih," gua menulis pesan kepada salah satu teman kampung yang bernama Heru. Tak begitu lama Heru pun membalasnya. "Kira-kira sampai sini jam berapa?" Mungkin jam 2-an kalau nggak kena macet," jawab gua kemudian. Gua memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, bebarengan dengan keluarnya bus bercorak pelangi ini keluar dari terminal. Di sepanjang perjalanan, pikiran gua hanya ingin cepat-cepat sampai kampung. Kenapa ya? Setiap kali mudik pasti pemikirannya kayak gitu. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Gua sedang berada di sebelah supir. Pak, nanti berhenti di perapatan depan ya," pinta gua kepada Pak sopir. Sang kondektur membukakan pintu samping, lalu gua pun berjalan keluar. "Makasih ya Pak," ucap gua kepada mereka berdua. Setelahnya gua dikerubungi oleh beberapa tukang ojek yang menawarkan jasanya. Namun gua menggelengkan kepala. Kemudian gua memandang sekitar, mencari seseorang yang bernama Heru, yang akhirnya aku temui. Dia sedang berada di seberang jalan. "Woi, udah lama nunggunya?" tanya gua kemudian. "Baru 10 menit kok," jawab pemuda berkulit Jawa matang itu. Gua langsung menaiki motor metik miliknya. "Mau langsung pulang apa ke Batu Raden dulu nih?" "Mulut lu, langsung pulang aja, capek aku," jawab Heru sembari menstarter kendaraan roda 2 tersebut. Angin dingin persawahan mulai menyambut kami. Bulan purnama menemani perjalanan menuju rumah tempat kelahiran gua. Sesampainya di sebuah jembatan desa, suara percikan air berasal dari dam yang bersebelahan dengan jembatan menambah kesahduan malam itu. Bahkan gua pernah berpikir, apakah orang kota dapat merasakan suasana ketenangan seperti ini. Gua menilik ke sebuah pohon yang berada persis di sebelah jembatan. Ada sesuatu yang bergantung di dahannya. Her, stop dulu. Kenapa emang? Gua mau lihat jembatan nih, kayaknya bagus." Nggak usah, mending kita pulang aja. Lihatnya besok sore aja," jawab Heru dengan menambah kecepatan motornya. Gua tidak menghiraukan ucapannya. Pandangan mata ini masih tertuju pada sesuatu yang bergantung itu. Paling buah yang mau masak, makanya dikarungin, batin gua. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan pulang. Namun ada yang berbeda. Heru tidak banyak ngomong seperti sebelumnya. Dalam waktu tidak kurang dari 3 menit, akhirnya gua sudah sampai di rumah. "Makasih banyak ya Her. Oh iya, ngomong-ngomong mau mampir apa enggak nih?" Nggak usah, makasih. Aku langsung balik aja. Besok sore ngumpul di rumah Roni aja ya," ajaknya. Gua pun mengangguk. "Ya udah, lu baliknya hati-hati ya." Iya," kata Heru dengan melajukan kendaraannya. Setelah masuk ke dalam rumah, gua mencoba untuk tidur. Namun selalu gagal. Pikiran ini selalu terbayang dengan sesuatu yang menggantung di pohon dekat jembatan. Asu, malah kepikiran mulu, umpat gua kesal. Bahkan hingga azan subuh berkumandang, gua masih saja terjaga, seakan mata ini dilarang untuk tertutup. Akhirnya gua memutuskan sholat subuh, dan tak begitu lama gua tertidur di atas sajadah bekas gua bersujud kepada Tuhan. Sore hari telah datang. Kini gua berada di teras rumah Roni untuk bersenda gurau dan melampiaskan rindu kepada teman-teman kampungku. Riz, balik kapan lu?" tanya salah satu temanku, Ilham namanya. Tadi malam Ham." "Udah lama lu gak pulang? Gua kira udah lupa sama kita," celoteh sang tuan rumah, si Roni namanya.
Ya mau gimana lagi, kan banyak kerjaan juga gua di sana. Sore itu kami berbincang-bincang melepas rindu setelah sekian lama tak terkumpul seperti ini. Kita ke jembatan yuk. Sore ini pasti rame di sana. Lanjut gua. Ya udah yuk, kita ke sana aja. Lagian udah lama kita nggak nongkrong di sana, tutur si Ilham. Akhirnya kita bermain ke jembatan dan memarkirkan motor di dekat dengan bendungan. Sore-sore gini anginnya memang gede ya, ucap gua dalam hati. Gua melihat ke bawah jembatan, airnya sedang surut. Wajar, sudah beberapa bulan ini memasuki musim kemarau. Bahkan air di bendungannya pun tidak sederas biasanya. Wajah gua terangkat melihat ke sisi jembatan yang lain. Gua sedikit shock namun mencoba tenang. Gua berjalan perlahan menuju sesuatu yang kini sedang gua tuju. Menerka-nerka kejadian tadi malam saat gua lewat jembatan ini. Setelah gua berhasil mengingatnya, gue yakin bahwa pohon itu ada di tempat gua berpijak saat ini. Kok sekarang sudah tidak ada? Pohon itu sudah tertebang. Padahal tadi malam gue lihat pohon masih ada di sini. Aneh banget sih. Gue bermonolog. Mungkin ditebang tadi pagi, gumam gue. Gue mendekat ke pohon itu, memeriksa bekas potongannya. Namun terasa janggal kembali. Potongannya terasa janggal. Dari bekasnya gue bisa prediksi jika pohon ini sudah terbang selama beberapa minggu yang lalu, bukan tadi pagi. Gue pun melamunkan hal yang semalam. Tapi rasanya gua tidak halu. Gua benar-benar melihat pohon itu. Lu kenapa? Tanya Ilham menepuk pundak gua. Nggak apa-apa Ham, jawab gua dengan geleng-geleng kepala. Jangan bengong, nanti kesambet, saran dari Ilham yang kemudian gua iyakan. Ayo kesini, ucap Ilham sembari menarik tangan gua. Dengan menyisakan rasa bingung, gua mengikuti Ilham. Namun sesekali melihat ke belakang ke arah pohon yang gua lihat masih utuh tadi malam. Nih ngopi. Heru memberikan segelas kopi. Sekalian rokok nggak nih? Kali ini Roni memberikan gua sebungkus rokok. Tumben udah beli rokok sama kopi, tanya gua. Ilham pun tertawa. Ya lu sih dipanggilin dari tadi malah bengong liatin pohon yang udah ditebang. Emang ada apaan Riz? Tanya Roni kepada gua. Gua cuma menggeleng. Nggak apa-apa kok. Gua pun kembali melanjutkan obrolan, ditemani suara gemericik air dan matahari yang kini mulai nampak di ufuk barat. Woi, nanti malam mancing yuk. Roni membuka obrolan. Gua setuju dan mengangguk. Sudah lama gua tidak memancing. Heru terlihat berpikir, namun tak kunjung membuka suara. Udah ikut aja Her, ajak gua sedikit memaksa. Emang kita mau mancing di mana Ron? Tanya si Heru. Di kali persawahan aja. Kali persawahan adalah sebuah sungai yang lumayan besar yang berada di tengah persawahan. Memang dari dulu kerap dijadikan tempat untuk memancing bagi warga desa. Bukannya di kali kemarin baru disetrum, sudah pastilah nggak ada ikannya, tolak si Heru. Disetrum adalah sebuah cara mengambil ikan dengan setrum sebagai medianya. Namun ini dilarang oleh pemerintah. Ya udah gini aja, gimana kalau di jembatan? Ucap gua menginterupsi pembicaraan. Ya udah deh, jawab si Roni. Lah, kamu gimana? Tanya Roni kepada Heru. Ya udahlah, gua ikut, ujar si Heru. Gua nyusul aja ya, kata si Ilham sambil nyengir. Loh, emang kenapa? Tanya gua. Aku mau jalan sama Nana. Nanti habis itu gua langsung nyusul, jelas si Ilham. Ya udah, nanti mau gimana? Tanya gua ke mereka bertiga. Nanti jam 10 malam kumpul di rumahku ya. Habis itu kita langsung berangkat, Roni memberi ide. Oke deh, kalau gitu kita habis maghrib langsung kumpul ya, ujar Ilham mengingatkan. Senja atau sandekala memanglah indah. Namun kita harus buru-buru pulang untuk menunaikan ibadah maghrib, karena itu adalah sebuah kewajiban. 15 menit pun sudah terlewati dari batas waktu janjian. Satu persatu teman gua berdatangan kecuali si Ilham. Langsung berangkat aja ya, nanti Ilham pasti nyusul kok, ucap si Roni yang sedang merakit alat pancingnya. Her, beli kopi sama rokok ya di warungnya Mbak Anda, perintah gua kepada si Heru. Duitnya mana? Gua nggak punya duit loh. Heru menjulurkan tangan dan meminta uang untuk membeli apa yang gua perintahkan. Bilang aja Ilham yang bayar, kan Ilham adiknya Mbak Anda, dia pasti percaya kok, ujar gua sambil menaik turunkan alis. Heru pun tersenyum. Ya udah, aku beli dulu ya.
Roni menyiapkan barang-barang. Setelah beres, ia mengajak gua untuk berangkat. Yuk Riz, kita berangkat. Nanti sekalian kita mampir ke warungnya Mbak Anda ya, jemput si Heru, ucap si Roni. Sesampainya di warung, ternyata Heru sedang berbincang dengan Mbak Anda. Tak lupa ada Mbak Ayu juga di sana. Mbak Anda, apa? Ilham belum pulang ya dari pacarannya sama si Nana? Urung, jawab Mbak Anda singkat. Mbak Anda emang terkenal cuek, meskipun dia cantik. Gua pun turun dari motor dan menghampiri mereka. Wah, kamu Toris, balik kapan? Tanya Mbak Anda sambil menyalami gua. Tadi pagi Mbak. Ya udah ya Mbak, gua lanjut berangkat mancing dulu. Loh, ini beneran yang bayar si Ilham? Iya Mbak, adikmu yang paling ganteng sendiri yang bayar, ucap gua dengan mengajak Heru ke boncengan. Alhasil kami bertiga berangkat memancing dengan mengendarai satu motor seperti terong-terongan. Kami berangkat menuju jembatan yang hanya berjarak 3 menit dari rumah kami. Jembatannya memang sedikit menjauh dari pemukiman sehingga terasa sepi di sini. Bahkan jembatan sepanjang lebih dari 50 meter ini hanya diterangi oleh 3 buah lampu yang remang-remang. Gua pun memarkirkan motor di dekat bendungan. Tempatnya memang rada bawah, lebih rendah sekitar 3 meter dari jalanan. Tempatnya sangat sepi, bahkan di jalan belum mampu menerangi posisi kami berdua. Roni membuka pancingannya, begitupun dengan Heru. Mereka berdua terlihat semangat pada malam hari ini. Mungkin gara-gara rokok dan kopi gratis hasil menipu di warung Mbak Anda. Roni melempar pancing pertamanya, disusul oleh si Heru. Saat itu jam menunjukkan pukul 11:15 menit. Kami baru dapat 1 ekor ikan paus, itu juga hanya sebesar 2 jari. Woi si anjing, goblok! Teriakan dari belakang membuat gua menoleh, dan kita dapati Ilham di sana tengah berjalan kemari. Gara-gara lu semua gua jadi domelin sama Mbak. Katanya mau beli rokok yang bayar gua. Lah, gua nggak tahu apa-apa, pas pulang malah disuruh bayar rokok. Ya maaf, lagian sih lu malah pacaran sama Mbak Nana, ucap kita bertiga sambil tertawa. Nih pancingnya, kata Ilham memberikan gua 1 pancingan. Gua pun menerimanya dan berjalan sedikit menjauhi teman-teman, berharap dapat ikan di tempat lain. Gua pun memancing, ditemani segelas kopi dan sebungkus rokok. Suasana sangat sepi, hanya bunyi percikan air dari bendungan. Heru, Ilham, dan Roni pun tak ada yang mengeluarkan 1 patah kata. Benar-benar sunyi malam itu, semuanya terfokus pada pancingnya masing-masing. Hingga sepasang mata ini menoleh ke tengah jembatan. Ada seseorang berdiri di tengah-tengah remangnya lampu jalan. Wajahnya tidak terlihat, cukup samar. Gua mencoba mendekatkan diri kepada Heru yang berada tak jauh dari tempat gua berada. Her, lu lihat nggak? Lihat apa? Itu tuh, itu. Heru menoleh menuju apa yang gua arahkan. Dia pun memalingkan wajahnya kembali. Lah, kayak sopo? Nggak tahu aku, makanya gua nanya lu. Jangan-jangan. Belum sempat Heru melanjutkan kalimatnya, gua sudah menginterupsinya. Jangan-jangan apa? Heru pun nyengir. Jangan-jangan orang yang iseng lihat kita mancing. Ujar Heru kemudian sedikit terkekeh. Iseng-iseng muka kau iseng. Masa jam 12 kayak gini ada yang nontonin kita mancing? Umpat gua. Karena menurut gua ini sedikit menyeramkan saat ini. Sehabis itu gua mencoba fokus memancing kembali. Namun sesekali menengok pada sosok tersebut. Setelah hampir 5 menit sosok itu mulai mendekat ke sisi tempat kita mancing. Her, dia dekat Her. Coba lu tanya ke Ilham, dia lihat nggak? Heru menurut dan terlihat berbincang kepada Ilham. Setelah itu Heru balik kembali ke tempat gua. Ilham ya lihat, tapi dia nggak tahu siapa, jelas si Heru. Gua pun cuma mengangguk. Tak selang lama sosok itu sudah berada di bawah lampu jembatan. Kini gua melihatnya sedikit jelas ketimbang sebelumnya. Sosok tersebut seperti mencangking sesuatu di tangan kanannya. Namun kepada dari sosok tersebut masih tidak terlihat, seperti tertutup kupluk.
Gua pun sudah tidak fokus memancing. Kini pikiran gua hanya terpusat pada sosok itu. Perlahan sosok itu memutar badannya dan terlihat jelas siapa gerangan sosok tersebut. Sosok tersebut ada kepalanya, namun kepalanya itu dipegang oleh tangan kanannya. Matanya melotot ke arah kami. Astagfirullah! Teriak gua dan Heru dan Ilham secara bersamaan. Sedangkan Roni yang berada di bawah segera berlari menuju kami. Lu kenapa sih? Tanya si Roni. Tuh, lihat sendiri tuh, titah gua. Roni pun menengok, kemudian menutup matanya. Astagfirullah, apa itu? Gua perlahan membuka mata. Roni masih memejamkan mata. Tangannya menggenggam erat pergelangan tangan gua. Aduh, gimana nih? Tanya si Ilham. Aduh, mau pulang gimana ya? Ujung pulangnya aja lewat setan itu, ucap gua. Jujur, kita semua sudah tidak tenang pada saat itu. Mau pulang tapi harus melewati sosok tersebut. Tiba-tiba saja setan itu melayang perlahan mendekati kami. Asu, malah kemari anjing. Heru pun mulai panik. Dan Roni pun mulai berlari berlawanan arah dari jembatan, melewati kebun warga di tengah pekatnya malam. Loh, mau kemana tuh si kampret? Udah, yuk kita tinggalin aja yuk, kita susul si Roni, ucap gua sambil berlari mengejar Roni, lalu disusul oleh Heru dan Ilham. Akhirnya kita berlari hingga sampai ke jalan. Nafas kami pun sudah tak beraturan. Kita terpa keheningan di tengah jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari jembatan. Kami pun terduduk di pinggiran jalan hampir 5 menit dan tak ada seorang pun juga yang melewati jalan ini. Memang sih jarang yang lewat sini jika sudah tengah malam. Ngapain pada di situ? Sebuah suara dari seseorang menyadarkan kami berempat. Gua pun menengok dan didapati seorang yang sudah parubaya sedang mengopi di teras rumahnya. Kita pun berjalan ke arah pria itu. Namanya Mbah Tikno, salah satu tetua di desa kami. Maaf Mbah, tadi kami habis lihat setan di jembatan, makanya kami lari ke sini Mbah. Mbah Tikno pun menyerutup kopinya. Pada ngapain kalian di sana? Mancing Mbah. Udah tahu tempat itu angker, masih aja kalian mancing di sana, ucap Mbah Tikno lagi. Pasti kalian dilihatin kepala buntung ya, terka Mbah Tikno. Kita pun mengangguk. Loh, Mbah kok bisa tahu? Ya tahulah, kan aku lihat dari sini, ucap Mbah Tikno sembari tertawa. Memang, kalau dari teras rumah Mbah Tikno, dari sini bisa terlihat jelas ke arah jembatan. Jadi wajar saja jika ia melihat semua hal yang terjadi barusan, walaupun minim pencahayaan. Roh, teriak Mbah Tikno ke arah dalam rumahnya. Sesosok wanita parubaya yang dikenal dengan nama Mbak Roro ini pun keluar dari dalam rumahnya. Roh, tolong buatin kopi buat 4 anak bagus ini, ucap Mbah Tikno yang dituruti oleh Mbah Roro. Udah ya, kalian di sini saja sampai subuh. Mbah temenin kok. Sekalian Mbah ceritain awal mula jembatan dan bendungan itu. Mbah Tikno pun mulai bercerita. Bien, zaman penjajahan, desa kita selalu dilewati oleh Belanda. Tapi akses ke desa yang di atas bukit itu susah karena ada sungai di situ. Kalau mau ke sana ya Belanda harus muter, tapi jauh banget. Akhirnya Belanda pun bikin jembatan di sana dari kayu buat sementara. Mbak Roro keluar rumah. Silakan Mas diminum, adanya ya begini aja, tutur Mbak Roro. Terima kasih Mbah, maaf kita udah ngerepotin, ucap si Roni. Alah nggak apa-apa, sekalian nemenin Mbak Tikno begadang. Nah, dulu waktu Belanda bikin jembatan itu, ya ada yang mati gara-gara kerja paksa, nggak ada istirahatnya. Lanjut Mbak Tikno bercerita. Dari dulu tempat itu memang angker nak, bahkan banyak yang mati lalu mayatnya dibuang di sana zaman dulu.
Tapi tahun 70-an jembatan kayu itu hancur ke bawah banjir. Akhirnya dibuatlah jembatan beton yang ada sampai sekarang itu, nak. Waktu bikin jembatan beton itu sekalian dibuat bendungan. Soalnya tempatnya pas buat bangun bendungan di sana. Tapi orang-orang yang buat proyek itu berasal dari desa kita. Tapi ada beberapa juga yang dari desa lain untuk tujuan tertentu. Dan setiap kita mau membuat sebuah bendungan, maka itu harus ada tumbal. Itu kepercayaan orang-orang zaman dulu. Entahlah itu benar atau salah, tapi memang seperti itu peraturannya, nak, ujar Mbah Tikno sambil menyeruput kopinya. Gua yang saat itu mendengarnya sedikit merinding. Bahkan Heru, Ilham, dan Roni sangat serius mendengarkan cerita dari Mbah berkepala botak itu. Kita pun sama-sama membisu. Penuturan dari tetua desa itu ternyata baru kita tahu sekarang ini. Gua pun menyeruput kopi hitam perlahan, kemudian menghisap rokok pabrikan khas dari kota Kediri tersebut. Cita rasa tembakonya memang pas, mampu menahan gundah yang kini tengah menyelimuti gara-gara mendengar kisah kelam dari sebuah jembatan. Di dalam tiang jembatan itu dan di dalam bendungan itu ada orangnya. Mereka sengaja dicor di sana. Aku sendiri saksinya. Tapi orang yang ditaruh di sana itu bukan asli desa sini, melainkan dari desa lain. Itu yang aku bilang ada maksud lain. Orang-orang petinggi proyek itu selalu bilang gini, masalah ini jangan sampai ada yang tahu, biarlah hanya kita saja, gitu katanya. Iya, mereka mengorbankan orang dari desa lain agar orang-orang di sini tutup mulut, agar kisah kelam ini tidak banyak yang tahu. Ya, setidaknya hanya mereka yang pernah bekerja di proyek itu saja yang tahu mengenai hal ini. Pernah sekali ada perempuan yang datang ke desanya kita. Perempuan itu nyariin suaminya yang katanya kerja di proyek ini. Dia pun nanya, suaminya udah 3 hari nggak pulang, apa kita kenal sama suaminya? Dia berasal dari desa sebelah, tapi kitanya hanya diam saja. Jujur, aslinya kasihan banget, tapi ya mau gimana lagi, kita disuruh diam, ngomong aja nggak tahu gitu. Padahal kita tahu kejadiannya. Dan semenjak kejadian itu, jembatan ini selalu menjadi tempat paling angker di sini setelah kuburan yang di pinggir hutan itu. Banyak yang melihat setan-setan di sana, suara meminta tolong, dan tentunya kepala buntung itu. Ternyata sehabis pembangunan itu masih banyak korban berjatuhan di daerah itu. Mulai dari yang tenggelam, dibuang jasadnya, tabrakan di sana, hingga beberapa orang yang gantung diri di pohon-pohon pinggir jembatan. Anehnya, semua berasal dari desa lain. Gak ada satupun dari dulu yang berasal dari desa kita. Semuanya berasal dari desa lain. Itu yang paling aneh. Mbah Tikno menyeruput kopi hitamnya untuk kesekian kalinya. Gua pun termenung, mengaitkan ke beberapa kejadian sejak kemarin menghantui. Kemarin pas aku pulang dijemput Heru, ada yang aneh loh, ucap gue. Loh, aneh gimana? Tanya si Roni. Pas aku balik ke kampung malam itu, gua lihat ada yang gantung di pohon pinggir jalan. Gua pun mulai bercerita. Gua memerintah Heru untuk berhenti, tapi dianya malah nggak mau. Padahal jujur gua penasaran dengan yang menggantung itu. Nah, anehnya pas sore hari gua lihat pohon itu, pohonnya sudah ditebang. Kayaknya udah lama ditebangnya. Lanjut gue. Lah Her, ngapain kamu berhenti? Tanya si Roni. Nah iya, kenapa kamu langsung ngebut dan kamu berhenti? Tanya gue juga kepada Heru. Heru pun nyengir. Jujur, gue lihat apa yang lo lihat, Wis. Gue tahu pohon itu sudah ditebang, tapi kok malam itu masih ada. Udah gitu ada yang gantung lagi. Ih. Loh, jadi lo juga lihat ya, Her? Tanya gue sedikit kaget. Iya, makanya gue langsung ngebut. Habis itu gue diem kepikiran tentang pohon itu, jawabnya. Kayaknya
Yang dilihat sama kalian itu orang yang bunuh diri ya? Tanya si Roni. Mbah Tino pun mengangguk. Iya Ron. Roni pun menelan ludah, sedangkan Ilham masih menjadi pendengar setia. Dan yang kalian lihat tadi di jembatan adalah salah satu dari mereka yang gantung diri, Mbah Tikno menambahkan. Gua dan teman-teman yang lain langsung merinding mendengar penjelasan dari Mbah Tikno. Kini kopi gua sudah dingin dan telah habis setengah. Setiap pohon yang habis dijadikan tempat bunuh diri pasti akan ditebang kemudian, namun akan disisakan sedikit sebagai tanda. Makanya kalian akan melihat banyak pohon yang ditebang di sekitar jembatan dan bendungan. Itulah bekasnya, tutur orang tua itu lagi. Memang di sekitar jembatan dan bendungan banyak pohon yang ditebang dan masih ada beberapa yang terlihat bekasnya. Ayam pun mulai berkokok, menandakan waktu pagi telah datang. Gema azan subuh bersahutan di antara masjid dan musola. Tidak terasa hampir 5 jam kami berbincang dengan Mbah Tikno. Banyak pengetahuan dan asal-usul dari desa tempat kelahiran kami. Bahkan sebuah tempat dengan kegagahan dan eksotisnya ini menyimpan sebuah rahasia yang tertutup rapat oleh orang-orang yang bersangkutan.